Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa tetap melaksanakan forum ini untuk membahas mengenai soal kasus. Serba kita aturkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau membahas mengenai soal kasus tentang persediaan. Sebelum itu, perkenalkan saya Isnayanti selaku moderator yang akan memimpin jalannya pembahasan kali ini. Kemudian ada anggota saya, yang pertama ada Ainun, Alia Nurwulan, Jumriani, Mutiara Ramadhani, dan Rahma. Baik, untuk pembahasan pilihan ganda nomor 1 dan 2 akan dibahas oleh saudari Andi Nur Ainun. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan di nomor 1 dan nomor 2. Pada pilihan ganda nomor 1 yaitu persediaan harus dinyatakan dalam menurut saya dalam materi yang telah saya baca, jawabannya yaitu B. Jawabannya adalah B. Mana yang lebih rendah antara biaya dan nilai realisasi neto. Nah, untuk mengukur perlakuan akuntansi untuk persediaan, permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang diakui dengan aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan diakui. Pernyataan ini menyediakan dalam menentukan biaya, pengakuan biaya, nilai realisasi neto, dan rumus biaya. Nah, dalam hal ini produsen produk jika persediaan diukur dalam nilai realisasi neto, maka perubahan nilai tersebut diakui dalam laba rugi dalam periode yang terjadi. Nah, selanjutnya yaitu nomor 2, manakah dari biaya konversi berikut yang tidak dimasukkan ke dalam biaya persediaan. Nah, dalam materi yang telah saya baca, yang tidak termasuk dalam biaya persediaan yaitu sewa pabrik dan utilitas, karena telah dijelaskan dalam biaya persediaan adalah meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Nah, dapat kita ketahui bahwa utilitas adalah nilai guna atau daya guna dalam bidang ekonomi untuk mengukur nilai kepuasan atau manfaat yang diterima seseorang konsumen dari suatu barang atau jasa yang ia konsumsi. Nah, biaya persediaan itu kan tidak meliputi kepuasan dari konsumen itu sendiri. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan pembahasan pada soal kasus pilihan ganda nomor 1 dan 2. Selanjutnya, nomor 3 akan disampaikan oleh saudari Mutiara Ramadhani. Dengan ini Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Soal nomor 3. Persediaan merupakan aset A. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif. B. Untuk dijual dalam usaha kegiatan normal. C. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. D. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk dikonsumsi dalam proses produksi atau jasa. E, B, C, dan E. Adapun jawabannya yaitu B, untuk dijual dalam usaha kegiatan normal. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa persediaan adalah sejumlah produk yang dimiliki perusahaan yang belum terjual atau tersedia untuk dijual. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi pembahasan materi nomor 3 dari saudari Mutiara Ramadhani.
Selanjutnya pembahasan soal nomor 4 akan dibahas oleh Saudari Jumriani. Dengan ini dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas mengenai soal nomor 4, yaitu biaya untuk persediaan tidak termasuk titik A sebagai A harga pembelian, B biaya masuk dan pajak lainnya, C jumlah abnormal dari bahan sisa, D biaya penjualan, E, B, C, dan D. Di sini jawabannya yaitu C jumlah abnormal dari bahan sisa. Mengapa? Karena biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian. Biaya pembelian meliputi harga pembelian, biaya masuk, dan pajak lainnya kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak sehingga diperoleh, itulah tadi pembahasan, sehingga diperoleh jawaban C. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Tadi pembahasan dari Saudari Jumriani. Selanjutnya pembahasan soal nomor 5 akan disampaikan oleh saya sendiri. Adapun soalnya yaitu PT Indonesiaku memproduksi dan menjual amplop kertas. Persediaan amplop dimasukkan dalam saldo akhir persediaan pada tanggal 31 Desember 2015 dengan harga 10.000 per bungkus. Selama audit terakhir, auditor mencatat bahwa harga penjualan berikutnya dari persediaan pada 15 Januari 2016 adalah sebesar 80.000 per paket masing-masing. Selain itu, survei mengungkapkan bahwa selama pengambilan persediaan fisik, kebocoran telah merusak kertas dan lem. Oleh karena itu, minggu berikutnya, PT Indonesiaku telah mengeluarkan biaya sebesar 30.000 per bungkus untuk perbaikan dan merekarkan kembali amplop. Nilai realisasi neto dan penurunan persediaan atau rugi setara dengan jawabannya adalah C, yaitu sebesar 50.000 dan 50.000 masing-masing. Kenapa jawabannya C? Karena pada tanggal 31 Desember kan harga awalnya sebesar 10.000 per bungkus. Kemudian pada saat audit terjadi perubahan harga senilai 80.000. Selanjutnya pada saat terjadi kebocoran air setelah terjadi kerusakan seharga 30.000 per bungkus. Jadi nilai jual persediaan yang sebesar 80.000 tersebut dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian sebesar 30.000 dan hasilnya sebesar 50.000. Kemudian ada nilai persediaan atau NRV sebesar 50.000 dan biaya sebesar Rp0. Kemudian NRV yang tadi yang sebesar 50.000 tersebut dikurangi dengan nilai persediaan sebesar 50.000 juga, dan didapatlah hasil Rp0. Didapatlah biaya dengan hasil Rp0 dan kerugian penurunan nilai persediaan juga Rp50.000. Jadi jawabannya C, yaitu Rp50.000 dan Rp50.000 masing-masing. Oke, jadi itulah tadi pembahasan soal kasus pilihan ganda nomor 5. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan esai nomor 1 yang akan disampaikan oleh Saudari Rahma. Dengan ini dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan membahas soal pada nomor 6.1. Di mana pertanyaannya seperti ini. PT segera berubah memiliki biaya-biaya seperti dua ini. Yang pertama biaya tagihan barang dagangan. Yang kedua biaya transportasi atau freight in transportation dari barang dagangan. Yang ketiga, gaji staf akuntansi kantor. Yang keempat, kewajiban impor dari barang dagangan. Dan yang kelima ialah gaji kasir. Diminta tentukan biaya mana yang harus dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Nah, jawabannya yaitu adapun biaya-biaya yang harus dimasukkan ke dalam persediaan yaitu ada 3. Yaitu biaya tagihan barang dagangan, yang kedua biaya transportasi atau freight in transportation dari barang dagangan, dan yang ketiga kewajiban impor dari barang dagangan. Apa ketiga
mengapa ketiga biaya sedikit kendul guys, nah sabar. Nah, mengapa ketiga biaya tersebut masuk dalam nilai persediaan? Ialah alasannya karena yang pertama, biaya tagihan barang dagangan. Hal itu masuk karena termasuk dalam biaya pembelian atau pemesanan yang timbul setiap kali melakukan pemesanan pembelian bahan, di mana saat kita membeli bahan tentu saja akan tagihan-tagihan barang dagangan tersebut. Nah, hal itu mempengaruhi nilai persediaan yang ada pada perusahaan. Nah, yang kedua ialah biaya transportasi, freight and transportation dari barang dagangan. Mengapa hal tersebut masuk ke nilai persediaan? Karena transportasi merupakan karena biaya transportasi termasuk ke dalam biaya pengadaan atau ordering cost, di mana saat kita di mana adanya biaya yang timbul setiap kali perusahaan melakukan pemesanan pembelian bahan. Misalnya saja perusahaan kita berada di Makassar. Nah, kita ingin membeli bahan baku. Misalnya kita adalah perusahaan pembuat tahu atau tempe. Nah, otomatis kita akan memesan bahan baku berupa kedelai kan, misalnya dari Jawa Barat. Nah, saat kita memesan tersebut, otomatis ada yang namanya biaya transportasinya. Nah, hal itu akan mempengaruhi nilai persediaan, kan? Dan yang terakhir ialah kewajiban impor dari barang dagangan. Nah, untuk kewajiban impor dari bahan dagangan itu termasuk kepada biaya pembelian atau pemesanan. Nah, yang ketiga ialah kewajiban impor dari barang dagangan. Mengapa biaya ini termasuk dalam nilai persediaan? Ialah dikarenakan kewajiban impor dari barang dagangan itu termasuk dalam biaya pembelian atau pemesanan, di mana karena setiap kali perusahaan melakukan pemesanan atau pembelian bahan baku, yang apabila pemesanan bahan baku tersebut misalnya dari luar negeri, nah untuk masuk ke Indonesia itu pasti ada kayak biaya cukainya toh. Maka dari hal itu, agar bahan baku tersebut bisa sampai ke perusahaan, maka harus mengeluarkan kewajiban impor dari barang dagangan tersebut. Nah, selanjutnya mengapa gaji staf akuntansi kantor dan gaji kasir tidak masuk dalam nilai persediaan? Hal itu dikarenakan kedua biaya tersebut termasuk dalam biaya tetap atau biaya termasuk ke dalam biaya produksi sekaligus biaya tetap atau fixed cost, karena diberikan dalam jangka waktu yang sudah terjadwal dengan jumlah yang tiap bulannya, di mana hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan nilai persediaan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari Saudari Rahma. Selanjutnya untuk soal nomor 2 akan disampaikan oleh Saudari Alia Nurwulan. Dengan ini dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berikutnya yaitu latihan 6.2. Di mana soalnya yaitu supermarket mewah memasukkan biaya-biaya di bawah ini. Yang pertama ada biaya operasi staf kantin. Yang kedua, beban depresiasi peralatan kantor. Yang ketiga, gaji staf gudang. Yang keempat, gaji manajer toko. Serta yang kelima, biaya asuransi gudang. Yang diminta adalah tentukan biaya-biaya mana yang harus dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Dengan jawabannya yaitu yang pertama beban depresiasi peralatan, yang kedua gaji staf gudang, serta yang ketiga biaya asuransi gudang. Pembahasan mengenai jawaban tersebut perlu diketahui dahulu biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan. Dalam buku Kasmir, pengantar manajemen keuangan, biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan dapat dikelompokkan ke dalam
ke dalam klasifikasi biaya sebagai berikut. Ulang. Sorry Namuti. Manis na jum-jum. Untuk penjelasan mengenai jawaban tersebut, perlu diketahui lebih dahulu biaya-biaya apa saja yang berkaitan dengan nilai persediaan. Dalam buku Kazmir Pengantar Manajemen Keuangan, biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu pengelolaan persediaan, kekurangan persediaan, pemesanan, dan penerimaan persediaan. Nah, dari ketiga klasifikasi tersebut akan mengakibatkan 3 macam jenis biaya persediaan, yaitu yang pertama biaya pengelolaan atau pemeliharaan, yang kedua biaya pesanan, serta yang ketiga total biaya persediaan. Ketiga jawaban tersebut termasuk ke dalam biaya pengelolaan atau carrying cost. Biaya pengelolaan yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan kepemilikan persediaan yang mencakup antara lain yang pertama yaitu pengelolaan persediaan seperti biaya penyimpanan atau biaya pergudangan. Berikutnya ada asuransi, kemudian pajak kekayaan, biaya penyusutan fisik, serta keusangan atau ketinggalan model. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai soal kasus persediaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.